Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini ya, yang insya Allah akan melaksanakan seminar proposal. Ini kurang Bu Anita saja ya yang belum hadir. Nanti sambil kita tunggu ya karena urutannya yang pertama ada Bu Julia, ada yang kedua Pak Ma'arif, dan yang ketiga ada Bu Anita. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita ya, ada Ustazah Putri yang akan menjadi penguji ya pada seminar proposal pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah Putri, apakah sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah. Ya, Ya. Alhamdulillah ya. Jadi nanti untuk urutan kegiatan seminar proposal itu yang pertama ada presentasi ya Bu Julia. Presentasinya selama 10 menit ya oleh Bu Julia. Kemudian nanti akan ada tanya jawab bersama penguji selama kurang lebih 15 menit. Dan kemudian akan ada penutup ya. Baru kemudian ganti ke Pak Ma'arif. Baru setelah itu Bu Anita ya. Jadi nanti setelah ketiganya selesai baru nanti akan ada rapat pleno untuk menentukan ya kelulusan dari seminar proposalnya teman-teman semuanya. Oke, biar tidak menunggu terlalu lama ya, langsung saja setelah ini kita mulai. Ya Bu Julia, setelah ini bisa langsung presentasi ya selama 10 menit. Sekarang pukul 7:43, maka nanti akan selesai pukul 7:53. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat semua ya, Ustazah, Ustazah, penguji, Ustazah pembimbing, dan juga teman-teman yang hadir pada saat ini. Eh, saya akan memulai seminar proposal saya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seminar proposal saya ini mengambil judul Pengembangan Media Flashcard Digital untuk Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris Tema Fruit kelas 2 SD. Eh, saya bisa ini menurunkan ke yang slide berikutnya. Ya, ya. Ini daftar isinya terdiri dari judul, latar belakang, sampai daftar pustaka. Berikutnya, untuk latar belakang, mengapa saya mengambil tema ini? Karena pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu penting untuk membangun kemampuan komunikasi sejak dini, khususnya keterampilan berbicara atau speaking. Kemudian tema Freud dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga lebih mudah dipahami. Dan saya mengambil tema Freud itu karena memang untuk semester 2 semester 1 di kelas 2 SD itu eh, tema Freud ini ada di kedua ya, setelah family kalau nggak salah. Jadi saya sesuaikan dengan materi pada semester 1 di kelas 2 SD pelajaran bahasa Inggris. Demikian. Nah, rumusan masalahnya yang pertama ini berdasarkan observasi saya ketika eh, ke menemui guru wali kelas 2 SD Seruni 1, yaitu pertama siswa itu masih mengalami kesulitan dalam mengucapkan kosakata bahasa Inggris, kurang percaya diri dan kurang aktif saat pembelajaran berlangsung. Ini mungkin disebabkan karena bahasa Inggris adalah bahasa asing ya. Jadi ketika mereka membaca tulisan itu kadang tidak sama dengan yang sebenarnya. Misalnya mungkin tulisannya one ya. Mereka bacanya one padahal harusnya one. Nah, seperti itu. Rumusan masalah yang kedua, metode pembelajaran yang masih konvensional membuat siswa kurang tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbicara. Nah, ini sesuai ketika saya wawancara dengan guru wali kelas itu, guru wali kelas itu mempunyai kendala ya, mengutarakan kendala bahwa anak-anak kelas 2 SD itu kurang tertarik kalau hanya sekedar metode membaca buku gitu. Mereka tuh lebih tertarik dengan yang interaktif ya, seperti mungkin game-game yang sehari-hari mereka mainkan itu kan lebih interaktif, ada animasinya, ada audionya, ada gambar dan sebagainya. Berikutnya,
Nah, penyebab masalahnya ini ya yang saya sebut tadi bahwa kurangnya media pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga minimnya minimnya stimulus audiovisual yang dapat membantu siswa memahami kosakata baru. Dan guru juga cenderung lebih banyak menggunakan metode ceramah dibandingkan pendekatan yang berbasis media digital yang sesuai dengan karakteristik generasi saat ini. Selanjutnya, untuk solusinya, saya itu eh, menyarankan solusi memakai media flashcard digital. Nah, media flashcard digital ini tuh eh, apa ya berfokus ya sesuai dengan capaian pembelajaran untuk kelas 2 SD yang saya lihat di eh, materi dari Ustazah Arin itu adalah untuk kelas 2 SD itu capaiannya tuh berbicara sederhana. Jadi mereka mampu untuk apa ya eh, menyimak kosakatanya dulu, kemudian mampu berbicara gitu dengan sesuai dengan pronunciation yang benar, artikulasi yang benar. Dengan ini bisa digunakan dengan dalam bentuk atau dikemas dalam bentuk bisa lagu, bisa gambar, bisa percakapan, permainan yang menyenangkan seperti itu. Nah, ini contoh flashcard digital yang saya buat. Nah, caranya seperti ini. Ketika kita mengklik gambar apel, maka akan kartunya tak akan berbalik. Kemudian ketika kita klik speaker, gambar speaker, nah itu akan ada audionya. Apple gitu. Apple. Jadi ketika anak itu mendengar dari tutur aslinya itu, native speaker aslinya, maka itu lebih lebih apa ya, lebih baik ya buat mereka untuk melatih keterampilan bicara mereka dan ketimbang mereka mendengar dari mungkin gurunya sendiri ya, mungkin gurunya sendiri tidak salah, tapi native speaker yang langsung itu lebih lebih baik seperti itu. Nah, itu menarik ya karena ada audionya, kemudian ada gambar ketika diklik itu ada animasi gambarnya langsung berbalik, ada tulisan Apple dan ada suaranya. Itu contoh dari flashcard digital. Kemudian tujuan penelitiannya adalah dengan penerapan media flashcard digital ini diharapkan keterampilan berbicara siswa kelas 2 SD seluruh ini meningkat ya secara signifikan. Siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mampu mengucapkan kosakata bahasa Inggris dengan lebih baik. Selain itu, pembelajaran jadi lebih menarik dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kemudian, metodenya eh, R&D, kemudian subjek penelitiannya siswa kelas 2 SD Seruni 1 Sidoarjo, kemudian lokasi penelitiannya di Jalan Jambu 475 Seruni Gedangan Sidoarjo. Untuk model pengembangan ADDIE, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk instrumen penelitiannya ada 4, yaitu lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, angket respon guru, dan angket respon siswa. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu memakai dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, kita memakai skor ya yang diramu dengan rumus rumus ini apa rumus kevalidan ya, persentase kevalidan media. Selanjutnya, untuk yang kualitatif diperoleh dari saran serta masukan yang diberikan oleh validator maupun siswa, gitu. Kemudian rancangan, nah ini adalah yang saya masukkan dalam tabel ya, tabel untuk validasi itu apa aja, yaitu dari aspek penilaian ada kualitas tampilan dan kualitas materi. Indikatornya ada 10 butir, kemudian nanti akan divalidasi oleh ahli media untuk yang kualitas tampilannya dan untuk yang kualitas materinya itu akan divalidasi oleh ahli materi. Eh, Indikatornya ada 10. Eh, yang terakhir adalah referensi sumber penelitiannya. Demikian saja sedikit presentasi dari saya untuk PPT sampel ini. Ya, terima kasih Bu Julia ya sudah mempresentasikan PPT-nya. Untuk berikutnya langsung saja ke tanya jawab bersama penguji. Ya, kepada Ustazah Putri dipersilakan.
Terima kasih Ustaz Arin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ya, selamat pagi Bu Julia. Ya, selamat pagi, Ya, saudara. barakallah ya sudah menyampaikan seminar proposal penelitiannya. Ini beberapa hal yang saya mau konfirmasi dan mungkin ada beberapa masukan, ya. Ibu Julia ini rencananya nanti akan meneliti di SD mana Bu tadi? Seruni 2. SD Seruni 2. Ya, SD Seruni satu apa Seruni dua? 1, maaf. Seruni Nah, 1 kelas 2 SD oh maksudnya. ya, SD Seruni Ini 2 satu SD. Sidoarjo ya. Ini kelasnya Bu Julia sendiri atau Hmm. bukan? Bukan, saya kan Mm-mm. sekarang pengajar TK. Insya Oke. Allah akan membuka Mm-mm. SD. Jadi apa yayasan untuk mempersiapkan SDM untuk guru SD. Ini Masya saya Allah. mengambil SD ini di dekat rumah saya karena Mm-mm. saya rumahnya di Seruni. Jadi SD terdekat ada SD Seruni 1. Saya Oh, minta surat apa ya dari kampus untuk izin penelitian di sana. berarti ini em, bukan kelasnya sendiri ya intinya ya. Bukan, dia Ya, bukan. makanya ini mau mengembangkan gitu ya. Nggih. Kalau di TK berarti guru kelas. Iya, saya guru kelas kelompok Mm-mm. bermain. Oh, oke oke. Hmm. Mengajar bahasa Inggrisnya juga. Kalau bahasa Inggris bukan saya, ada guru guru lain. Oh, nanti ke Saya. depan Bu Julia ini pengennya jadi guru kelas SD atau guru bahasa Inggris SD. Hmm, kalau kepinginnya sih Mm-mm. saya jadi guru bahasa Inggris ya. Cuman kan saya Mm-mm. ditugaskan apa yang yayasan ya, karena yayasannya yang menunjuk, maka saya Mm-mm. eh, ini eh, apa sesuai dengan arahan yayasan saya mau ditaruh di mana gitu. Kalau Oh, pinginnya sih oke. jadi guru bahasa Inggris. Berarti nanti rencananya ke guru kelas gitu ya sepertinya ya. Ya, bisa. Guru kelas kan harus semua mapel ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Kalau bahasa Inggris kan sekarang biasanya prodinya bahasa Inggris tapi nanti ditempatkannya di SD gitu ya. Oh gitu ya. Baik. Ya, Bu Julia, ini terkait mapel ya, ini karena kita kalau di BGSD itu fokusnya adalah di guru kelas, maka bahasa Inggris ini masuknya nanti ke mulok gitu. Sehingga Oh ya. khusus untuk Sentratama ini itu juga difokuskan ke 5 bidang utama ya. Kalau nggak PKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA atau IPS gitu. Nah, ini penelitiannya sebenarnya bagus ya, sudah saya baca, sudah saya lihat, saya perhatikan juga tadi presentasinya. Tadi ternyata di PPT-nya sudah ada desain porto apa kok ini ya apa Bisa. namanya Flashcard eh ya. prototype ya, Ya. prototipenya flashcard digitalnya gitu. Nah, tapi karena ini di Sentratama itu besok fokusnya ke 5 bidang utama SD itu, maka mungkin ini penelitian ini nanti bisa Bu Julia simpan untuk publikasi di tempat lain, gitu ya. Jadi Oke. kalau di mungkin nanti pas masih mahasiswa atau mau pas lulus juga bisa. Jadi nanti bisa diterbitkan di atau dipublikasikan di publikasi yang lain gitu. Karena untuk Sentratama itu 5 bidang SD, maka nanti saran saya diganti mata pelajarannya. Ya, mungkin kalau yang paling mendekati tadi ada keterampilan berbicara ya bahasa Indonesia Bahasa Indonesia. gitu. Oke. Nggih. Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, karena memang begitu. Makanya tadi saya sempat diskusi sama Ustazah Arin, eh apa ini kalau bahasa Inggris kok kayaknya kurang gitu ya untuk guru SD gitu karena dia bukan bidang utama. Terus selanjutnya tadi saya pengen tahu kan ini pengen mengembangkan media flashcard ya. Ya. Hmm. Kenapa mengembangkan Bu? Tidak hanya menerapkan saja kan ini sudah banyak tuh flashcard yang ada di internet misalnya ya flashcard digital gitu. Enggak menerapkan yang sudah ada aja. Kenapa harus mengembangkan?
Ya karena sekarang kan semakin berkembang ya dengan adanya Mm-mm. kayak aplikasi kayak Quizlet, kemudian apalagi ya Canva dan sebagainya. Jadi semakin Mm-mm. menarik itu anak-anak tuh ya semakin apa ya tertarik gitu untuk belajar gitu. Kalau yang menerapkan yang sudah ada saja juga bisa sih. Cuman kalau ingin lebih bagus lagi tampilannya, lebih menarik lagi dengan animasi yang menarik buat mereka tuh uh, lebih have fun gitu. Untuk belajar juga tertarik untuk belajar gitu. Iya, Gitu. berarti Bu Julia juga sudah menganalisis media flashcard yang sudah ada ya. Iya, kalau saya ini kan yang biasa yang saya contoh ini biasa. Jadi mungkin bisa dikembangkan dengan kayak game-game yang seperti di Quizlet. Jadi bisa di apa diaplikasikan untuk seluruh kelas seperti itu. Oke. Nah, itu nanti perlu ditambahkan di artikelnya ya, karena kalau pengembangan itu harus ada analisis media yang sudah ada kayak apa. Kenapa kok sampai mengembangkan? Gitu. Kenapa nggak cukup menerapkan yang sudah ada saja? Maksud saya itu yang sudah ada bukan hanya yang ada di sekolah ya, tapi misalnya Bu Iya. Julia cari, oh ada nih yang cocok, yang bagus, langsung kita terapkan aja. Gitu, pakai eksperimen. Nggak perlu sampai Oh, mengembangkan. oke, oke. Karena kalau mengembangkan kan pasti kita rumit yang bikin sendiri dulu ya. Iya. Kalau misalnya sudah ada ya sudah tinggal diterapkan saja. Gitu. Tapi Hmm. nanti jenis penelitiannya jadi eksperimen. Itu nah, maka kalau mau mengembangkan harus jelas analisis media sebelumnya itu kayak apa. Kemudian ini rencananya tadi flashcardnya itu digital ya, Iya, digital. menggunakan aplikasi apa? Itu pakai Canva. Ya, itu saya bikin pakai Canva. Oh, oke. Berarti ini membuat sendiri tadi ya prototipenya ya, Iya, pakai saya bikin Canva. sendiri. Oke. Nah, itu nanti juga perlu dicantumkan bahwa rencana penggunaan platformnya adalah menggunakan Canva gitu. Terus tadi juga interaktif ya. Iya, interaktif. Interaktifnya nanti berarti itu juga perlu dianalisis kenapa kok harus interaktif. Oh, yang sebelumnya itu kurang interaktif. Jadi itu perlu ditekankan bahwa media di sekolah itu yang sudah ada apa, terus Hmm. itu yang di luar bagaimana, yang sudah Bu Julia analisis, sehingga itu masih kurang dan perlu dikembangkan gitu. Ya, kalau misalnya yang di luar sudah ada ya sudah cukup pakai Yang pakai eksperimen yang sudah ada gitu. Tapi kalau itu masih kurang, nah kurangnya apa sehingga harus mengembangkan. Tuh, terus tadi terkait keterampilan berbicara ya. Nah, nanti kalau ini tadi contohnya mereka one itu dibaca one gitu ya. Harusnya one tapi mereka membacanya ya, one ya. Ya, kalau ya. itu sepertinya kemampuannya lebih banyak membaca ya, bukan berbicara. Kalau berbicara Oh, itu iya, kan iya, banyak betul, kan betul, betul. gurunya nyontohkan anak-anak langsung praktik gitu ya. Oh, iya, betul, betul. Kalau kelas 2 sendiri ini keterampilan membacanya gimana di bahasa Indonesia? Sudah lancar belum? eh Biasanya tuh kelas satu ya, tapi kemarin waktu saya wawancara sama guru kelas 2 itu masih ada beberapa siswa yang membacanya itu masih belum Iya. wawancaranya. Nah, Mungkin mungkin beda-beda SD ya. oke, kalau begitu malah mending itu saja tadi ya. Karena kalau flashcard kok kayaknya lebih enak membaca gitu. Keterampilan Hmm, membaca Penampilan bahasa membaca. Indonesia di SD. Jadi nanti flashcardnya itu tadi misalnya tidak hanya kata ya, mungkin ya kalau sudah Ya. kelas 2 mungkin kalimat yang sudah lebih panjang. Gitu. Mungkin ada Oh, gambar-gambar yang disusun, terus nanti ini kalimatnya jadi seperti apa gitu. kalimatnya. Oke, oke. Mm-mm, mm-mm. Ya, atau mungkin juga bisa kalau misal mau tetap keterampilan berbicara biar nggak banyak mengubah ya berarti keterampilan berbicara yang apa gitu ya. Entah itu nanti mungkin dialog atau apa kalau kelas 2 saya kurang paham ya ininya CP-CP-nya nanti dilihat di CP-nya gitu ya, disesuaikan kira-kira mana yang lebih cocok.
Kalau kelas 2 mestinya kalimatnya itu kan sudah lebih panjang, tidak hanya kata-kata. Atau mungkin kalau penggunaan huruf kapital gitu ya. Mhm. Nah, itu sudah kelas 2. Kalau kelas 1 kan masih kecil semua. Itu ya. Jadi nanti monggo bisa disesuaikan dengan kemampuan yang kelas 2, sesuaikan sama CP-nya sama materi mata pelajarannya ya. Mhm. Mhm. Itu insya Allah cukup itu dari saya. Sebentar, saya cek Iya. dulu dari Ustaz Bambang. Oh, punya Ustaz Bambang nanti menyusul. Nggih. Nanti mungkin kalau ada tambahan lagi nggih Ustazah Arin. Sementara saya kembalikan dulu ke Ustazah Arin. Baik, terima kasih Ustazah Putri ya sudah memberikan saran kepada Bu Julia ya terkait dengan artikelnya ya, terutama di bagian mata pelajarannya ya Bu Julia yang tadi menggunakan bahasa Inggris Iya. ya, barangkali nanti bisa dipindah gitu ya ke materi yang sejenis gitu ya di bahasa Indonesia. Sarannya seperti itu. Jadi nanti Bu Julia bisa konfirmasi kembali ya ke guru kelasnya ya, barangkali memang Iya. kejadian-kejadian serupa atau apa tadi kekurangan-kekurangan siswa terkait dengan membaca gitu ya, kemudian berbicara itu bisa ditingkatkan melalui flashcard digital. Jadi mungkin untuk flashcard digitalnya masih bisa dipakai gitu ya, tetapi yang diubah hanya di bagian mapelnya saja ya. Jadi nanti Bu Julia bisa konfirmasi ulang ke guru kelasnya ya. Sehingga nanti Iya. apa artikelnya Bu Julia di bagian pendahuluan ya bisa diisi dengan informasi terbaru ya terkait dengan keterampilan bicara ataupun membaca di Mapel Bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bu Julia. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Julia. Mohon ditunggu ya karena setelah ini nanti ada Pak Ma'arif, kemudian Bu Anita, baru setelah itu kita ada pleno untuk kelulusan seminar Iya. proposalnya teman-teman semua. Iya. Siap Ustazah. Ya, oke, terima kasih Bu Julia. Ini saya pindah ke Pak Ma'arif ya. Assalamualaikum Pak Ma'arif. Apakah sudah siap? Siap, Ustazah. Sebentar ya. Ya, sudah tampil ya PPT-nya. Iya, sudah, Ustazah. Oke, silakan Pak Ma'arif bisa dimulai presentasinya selama 10 menit ya. Ini pukul 8 lebih 3, sehingga nanti akan selesai pukul 8 lebih 13. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak Ma'arif? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji Ustazah Putri, Magister Pendidikan, selaku penguji seminar proposal pada hari ini. Yang saya hormati Ustazah Wulida Arina Najwa, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing dari awal penulisan artikel sampai di titik ini yaitu seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marif Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 240153072 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Video Animasi Berbasis Karakter Sosial untuk Pembelajaran IPA Kelas 3 SD. Next, Ustazah. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari topik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas 3 SD Pancasila 45 Surabaya, siswa masih kesulitan dalam memahami materi kehidupan sosial. Karena apa? Karena pembelajaran masih menggunakan metode ceramah tanpa adanya media yang menarik. Akibatnya apa? Akibatnya siswa kurang aktif dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu,
diperlukan media pembelajaran yang inovatif, seperti contohnya video animasi berbasis karakter sosial agar pembelajaran IPAS lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Next, Ustazah. Terdapat beberapa masalah di lapangan yang ditemukan, yaitu pembelajaran IPAS masih membutuhkan media yang konkret dan menarik. Yang kedua, siswa berbasis karakter sosial. Next, Ustazah. Solusinya apa? Solusi yang saya tawarkan waktu itu, pengembangan video animasi berbasis karakter sosial untuk pembelajaran IPAS kelas 3 SD. Manfaat penelitian ini secara teoritis menambahkan referensi media pembelajaran IPAS SD. Secara praktis, membantu guru menyampaikan materi. Yang kedua, membantu siswa memahami kehidupan sosial. Yang ketiga, menambah inovasi pembelajaran di sekolah. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah Research and Development atau R&D. Sedangkan model pengembangan yang digunakan adalah model ADDI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Alasan saya menggunakan model ADDI karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan proses pengembangan media pembelajaran. Selain itu, model ini sesuai digunakan dalam pengembangan video animasi karena melalui tahap analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, sehingga produk yang dihasilkan dapat diketahui tingkat kevalidan dan kepraktisannya. Next, Ustazah. Penelitian ini dilaksanakan di SD Pancasila 45 Tembok Dukuh, Surabaya, dengan subjek penelitian sebanyak 24 siswa kelas, khususnya kelas 3 SD. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu validasi ahli media, ahli materi, dan angket respon siswa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan dua teknik, yaitu analisis kuantitatif berupa skor angket dan validasi, serta analisis kualitatif berupa saran dan masukan dari validator. Video animasi berbasis karakter sosial diharapkan membantu siswa memahami materi kehidupan sosial. Media diharapkan meningkat minat dan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPAS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ma'arif sudah menyampaikan isi PowerPoint-nya ya terkait dengan artikel yang dibuat. Ya, setelah ini langsung saja untuk tanya jawab bersama penguji. Kepada Ustazah Putri dipersilakan. Terima kasih Ustaz Alvin. Assalamualaikum Pak Abdillah. Apa panggilannya? Sama Arif. Apa? Pak, oh ya Pak Ma'arif. Ma'rif ya. Mohon maaf. Oke, Pak Ma'rif. Ya, tadi sudah disampaikan ya proposal penelitiannya. Ini Pak Ma'rif berarti penelitiannya di Surabaya ya? Enggak, Ustazah.
Oke, ini di sekolahnya sendiri atau di sekolah orang lain, kelas orang lain? Belum ngajar Ustaz di sekolah lain. Oh, oke. Ini kalau saya lihat kayaknya logatnya logat-logat Madura begitu ya. Asli Iya. Madura Ustaz. Oh, asli Madura tapi tinggalnya di Surabaya. Iya kerja kerja di Surabaya. Oh, makanya ini penelitiannya di Surabaya ya. Ya, nanti bisa ditambahkan kotanya ya, karena tadi saya cari ini SD Pancasila mana gitu, barangkali ada di Madura gitu ya. Gitu. Jadi dituliskan di Surabaya di lokasi penelitiannya, pendahuluan dan metodenya. Kemudian ini pengen mengembangkan video animasi ya. Video ini kata bakunya pakai video VIDIO apa VIDEO, Pak Pak Ma'arif. Video Ustaz. Heeh, pakai I apa pakai E? Lebih baku mana itu Ustaz? Nah itu. Video atau video yang benar? Ya, coba nanti dicek di KBBI online ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Baik sekarang Ustaz. sudah ada online. Kalau mau ngecek-ngecek di situ ya. Kalau di ini di apa namanya di Google Docs juga biasanya langsung terdeteksi ya. Ya, gitu. Kalau kalau tidak baku biasanya ada merah-merahnya gitu. Yang saya tahu ya video pakai E ya, video animasi. Gitu. Ini sudah ada prototipenya. Kalau tadi punya Bu Julia kan sudah dibuat desain awalnya ya. Kalau Pak Ma'arif gimana? Sudah ada desainnya belum? Nah, di sini saya belum mencantumkan contoh Mm-mm. pembuatan video animasinya, tapi saya sudah itu terbayang bahwasannya video animasi ini akan dibuat melalui aplikasi Pauton, Ustaz. Oh, pakai foto. Oke, sip. Gitu. Punya yang pro atau yang basic? Tutorial nanti Ustaz. Enggak, kalau soalnya kadang kan aplikasi-aplikasi begitu, kalau tidak pro itu kadang mau mengembangkannya kan agak susah ya, terbatas. Oh, kalau ini mau dikembangkan yang bagus nanti berbayar gitu. Itu nanti juga boleh dipertimbangkan ya. Ya kalau Pautun memang Gitu. lebih memudahkan ya untuk membuat apa animasi gitu. Tapi ini berarti berupa video ya, tidak Gitu, hanya video. tidak hanya teks bergambar gitu, bukan komik begitu ya. Gitu, Ustaz. Oke, ya nanti itu perlu juga dicantumkan di artikel bahwa rencananya ini akan menggunakan aplikasi apa gitu ya. Terus untuk materinya sudah tahu materi apa yang akan dikembangkan? Karakter sosial itu Ustaz. Dalam kehidupan Karakter. sehari-hari. Oke, berarti animasi berbasis karakter sosial itu maksudnya berarti karakter sosial itu materinya. Ya. Materi pelajaran IPS itu Ustaz. Lebih ke Oke. IPS. Berarti IPAS-nya itu lebih ke IPS yang sosialnya ya. Ya, nanti juga perlu Iya dicantumkan Ustaz. berarti Benar. di artikelnya bahwa IPAS yang dimaksud di sini lebih konten sosialnya. Konten sosialnya apa, materinya apa, begitu ya. Kemudian tadi pakai postun, terus ini di sekolah itu memang sarananya sudah memadai untuk menggunakan apa ini kan Eh, berarti nanti digital ya di kalau layar Mm-mm. lebar, Mm-mm. kalau layar lebar itu ada Ustaz di sekolah tersebut, Mm-mm. tapi jarang Mm-mm. digunakan itu Nah itu oleh perlu gurunya. ditambahkan nanti di studi pendahuluan bahwa di sekolah itu sebenarnya sarananya sudah memadai untuk pembelajaran digital. Sayangnya pemanfaatannya itu masih belum optimal, itu jarang digunakan. Maka agar itu lebih optimal bisa di ditampilkan ini ya pembelajaran media pembelajaran yang nanti Mas Ma'arif temukan. Terus ini tadi efeknya karena tidak ada media
digital itu tidak ada media video animasi, itu akhirnya apa yang terjadi anak-anaknya? Nah, sementara itu kan gurunya memakai metode ceramah atau menyontohkan Hmm. LKS-nya itu ada di begini Hmm. begini gitu. Ada. Hmm. Efeknya itu anak-anak belum paham, yang paham hanya sepuluh anak, 10 besaran itu saja. 10 dari berapa siswa? 10 dari 24 siswa. Oh, oke. Berarti ya hampir separuh ya. Oke, nah itu nanti juga bisa Oke. disampaikan ya bahwa berarti berapa mungkin 40% siswa masih belum paham. Berarti fokusnya mau di kemampuan pemahamannya siswa ya. Entah itu nanti pemahaman konsep atau hasil belajar siswa gitu ya. Oke, Ya, Ustazah. nanti juga perlu ditekankan bahwa yang paling paling urgent itu tadi di hasil belajarnya siswa. Terus ini berarti nanti akan dikembangkan di sekolah kelas 3 SD Pancasila ya. Berapa orang nanti kira-kira Oke. yang akan diuji, yang akan diberikan pembelajaran itu? Diprioritaskan untuk satu kelas Ustazah, 24 siswa itu. Nanti juga perlu disesuaikan pakai ADDIE ya. Nah, nanti ada Oke. uji kelompok kecil besar atau enggak gitu. Ada berapa orang yang mau diuji awal, terus akhirnya ada berapa ya. Sampai ke uji efektivitas nggak? Atau cukup sampai ke praktisan aja? Sampai ke praktisan, kevalidan dan kepraktisan. Nah, kevalidan sama kepraktisan aja ya. Tapi di sini ada Oke. hasil tes. Nah, hasil tesnya untuk apa instrumennya ini? Hasil tes ada. Bentar, Mm-mm. saya cek Ini artikelnya. analisis kuantitatif digunakan untuk mengelola data hasil tes dan angket. Ada tesnya atau ini cuma tipu aja? Di halaman 4 awal itu. Nih, analisis Untuk tesnya kualitatif. itu ada tes itu Mm-mm. loh. Bahwasannya siswa itu sudah paham apa belum. Mm. Seperti Oh. angket gitu loh. Tapi instrumennya saya belum terbayang instrumennya. Hmm. Tes sama angket sama apa beda? Instrumen sama angket Tes sama angket. hampir mirip. Nanti belajar lagi ya. Kalau memang ini tidak sampai ke uji efektivitas, nanti nggak perlu hasil tesnya, ya cukup respon siswa. Respon siswa itu hanya angket saja. Ya. Oke, terus selanjutnya ini tidak usah gampang juga. Hasil tes ini kalau kita analisis Hmm. hasil tes ini. Ada hasil tes. Ya, kenapa pakai R&D, Pak Ma'arif? Tadi Kenapa tidak hanya eksperimen tadi kayak Bu Julia juga ya? eh, memudahkan proses pengembangan media pembelajaran Ustazah. Model Edge. Ya, itu ADDI-nya. Kalau pengembangannya, kenapa kok pakai pengembangan tidak cukup eksperimen saja? Kenapa harus mengembangkan sendiri itu video animasinya? Nggak usah apa? Kenapa nggak cuman ambil aja tuh dari YouTube kan banyak ya video animasi ya. Kenapa harus mengembangkan sendiri? Kan susah tuh mengembangkannya ya pakai Proton belum belajar lagi. Ya, kenapa? Menambah pengetahuan bagi saya sendiri Ustazah. Oh, Kalau itu harus itunya. ada alasan ilmiahnya ya. Biar Iya, nanti Bu. jika Mm-mm. mengajar itu bisa diaplikasikan juga nanti di kelas gitu. Oh, oke. Jika memang Baiklah. mengajar gitu. Iya, ya kan Kak, ambil dari internet dan dari internet kan juga bisa gampang tuh. Gak usah repot-repot mengembangkan gitu. Kenapa harus sampai mengembangkan?
Kenapa tuh? Nah, nanti perlu disampaikan ya di latar belakang. Oh, yang di internet itu kurang ini. Sehingga saya pengen yang lebih bagus, yang lebih apa, kekurangannya apa, sehingga disempurnakan dengan media yang Pak Ma'arif akan kembangkan. Ini Pak Ma'arif pakai kaos ya? Iya, Ustazah. Oh, kalau kuliah begini pakai ini ya, pakai kemeja lah ya. Iya, Ustazah. Ya, baik ya. Sudah cukup insya Allah dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih koreksinya, Ustazah. Sama. Ya, terima kasih Ustazah Putri. Ini rekor kayaknya ya untuk Kok mahasiswa langsung? apa sempur pakai kaos ini. Iya, itu vibes-nya terlalu ini ya, apa namanya, terlalu kayak kuliah biasa gitu ya. Jadi lupa, oh hari ini sempro ya. Pikirannya bimbingan biasa. Oke, ya Maaf, untuk Pak Ustazah. Ma'arif ya tadi nanti bisa ditambahkan ya beberapa saran dari Ustazah Putri tadi terkait dengan apa alasan gitu ya kenapa kok harus mengembangkan sendiri gitu ya. Padahal di internet juga sebenarnya banyak gitu ya untuk video-video animasi gitu. Jadi nanti bisa diperjelas juga ciri khas gitu ya dari video animasi yang dikembangkan Pak Ma'arif ini sebenarnya apa. Ya, itu mungkin Pak Ma'arif ya, jangan lupa dicatat ya dan direvisi segera. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Belum ada, Ustazah. Belum ada. Kalau belum ada, silakan ditunggu dulu ya Pak Ma'arif. Nanti setelah Bu Anita baru kita ada pleno untuk hasil kelulusan seminar proposalnya Pak Ma'arif. Ya, apakah ini sudah ada Bu Anita? Assalamualaikum Bu Anita. Ustazah, ya Ustazah sudah ada. Sudah deh, silakan dinyalakan dulu kameranya Bu Anita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bisa Bu ya. dimulai, Ustaz? Oh iya deh, maaf, maaf. Deg-degan. Saya PPT betul yang ini. Iya, yang itu. Saya slideshow dulu. Oke, Bu Anita, untuk presentasinya Bu Anita nanti selama 10 menit ya. Ini pukul 8 lebih 23, nanti akan selesai pukul 8 lebih 33. Ya, setelah itu nanti langsung tanya jawab bersama penguji selama kurang lebih 15 menit. Sudah siap ya Bu Anita? Nah, ya. Oke, sudah siap ya? Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Adina yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menjelaskan sedikit artikel pengembangan ini yang saya tulis ini. eh di sini saya mengambil judul artikel yaitu pengembangan media pembelajaran bermuatan materi gaya pada benda, yang mana di sini materinya ada di kelas 3 SD. Lanjut, Ustazah. Di sini latar belakang yang saya ambil yaitu dari materi IPA, karena materi IPA ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan semua proses kehidupan. Ilmu yang mempelajari tentang mengungkap rahasia dan gejala alam dengan segala isinya, proses mekanisme sifat benda maupun peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana pernyataan yang ditulis oleh Lupis NA tahun 2023. Adapun dalam mm, ilmu IPA ini ada proses pembelajaran IPA, yang mana proses pembelajaran IPA ini lebih menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung oleh siswa
untuk mengembangkan kompetensi agar siswa menjelajahi dan memahami alam sekitar. Yang mana dengan proses pemahaman itu mereka menemukan sendiri konsep materi pelajaran yang sedang mereka pelajari, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ashraf Bahira. Di sini adapun pemaparan masalahnya yaitu setelah saya menemui eh, wali kelas dan di sini ada beberapa pemaparan permasalahan. Di kelas ini atau di sekolah ini, media pembelajaran yang sering digunakan yaitu media papan tulis, media gambar, dan video, yakni media visual, ataupun benda-benda konkret yang ada di kelas. Dengan adanya media tersebut, sudah lumayan membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Terus permasalahan yang kedua yaitu cara mengajar. Cara mengajar di sini masih menggunakan metode ceramah, baik itu memakai gambar maupun media praktik, tapi itu hanya sesekali saja. Terus yang ketiga, permasalahan yang ketiga, penggunaan media yang mana dengan adanya media tersebut masih kurang efektif karena siswa pun kurang aktif dalam terlibat proses pembelajaran. Selanjutnya yakni adapun solusi yang saya berikan yakni memberikan media yang lebih inovatif yakni media monopoli game. Media monopoli game ini dimainkan dari 2 orang ataupun lebih. Selanjutnya, saudara. Tujuan penelitian ini yaitu saya ingin memberikan apa namanya keaktifan biar di kelas itu tidak pasif, siswa tidak diam aja, jadi lebih senang, lebih mengena kepada materi yang disampaikan. Lanjut. Adapun objek penelitian yakni di kelas 3 SDI Insan Mulia, yang mana di situ berjumlah 23 siswa, tepatnya di SDI Insan Mulia Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu research and development. Eh, di sini saya mengambil model pengembangan atau desain pengembangannya yakni memakai ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Selanjutnya, dalam penelitian ini adapun instrumen penelitian yakni instrumen dari validasi ahli media, validasi ahli materi, angkat respon guru maupun angkat respon siswa. Teknik analisis data. Di sini saya memakai tekniknya yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Di kualitatif, saya menggunakan hasil observasi awal dan yang kedua yaitu revisi yang sudah apakah media ini sudah bisa diimplementasikan kepada pengguna udah layak atau belum ya. Gitu. Terus yang selanjutnya teknik kuantitatif yaitu menghitung persentase dari ahli media, ahli materi, respon guru maupun siswa. Lanjut. Nah, ini daftar pustaka. Jadi ada beberapa pustaka yang sudah saya ambil untuk menukil apa namanya penelitian yang akan saya kembangkan. Mungkin ini masih bisa dikategorikan entah kurang entah cukup ya. Nanti bisa divalidasi oleh penguji ataupun yang lainnya. Terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih Bu Anita ya telah mempresentasikan artikelnya. Ya, untuk berikutnya langsung saja tanya jawab bersama penguji kepada Ustazah Putri dipersilakan.
Baik, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustazah Putri. Masya Allah. Salam kenal ya. Ustazah Anita, ini sama pertanyaan pertama dengan yang lain. Ini kelasnya sendiri atau kelasnya orang lain? Kelas orang lain ini. Oh, oke. Belum mengajar memang? Sudah. Udah. Oh, sudah. Tapi di mana ini? Ngajarnya di SD ini, cuman saya ngajarnya di Mm-mm. kelas 1. Oh, ngajarin di kelas 1. Kenapa Iya. penelitiannya di kelas 3? Eh, pengen beda aja. Oh, ini beda. Biar Tapi tidak beda. mengganggu ini ya, tidak mengganggu kelasnya ya. Ketika Enggak. penelitian kelasnya ditinggal, aman nggak kelas 1 ini? Hmm, apa jadi kalau saya teliti Mm-mm. itu ketika pergantian jam gitu. Jadi Mm-mm. jadi di kelas ada gurunya saya tinggal. Oh, masih aman ya intinya ya. Ya. Baik. Ya, jadi ini berarti di kelas orang lain ya, makanya ini juga Ya. menggunakan pengembangan. Studi pendahuluannya melalui wawancara juga atau hanya observasi atau dua-duanya? Wawancara Mm-mm. terus sambil lihat kondisi ketika mereka belajar. Oh, berarti dua-duanya ya, wawancara dan observasi. Ya. Ya, nanti bisa disinkronkan di pendahuluan sama di metodenya ya. Jadi ada observasi, wawancara, di instrumennya juga begitu, di analisis datanya juga begitu ya. Nanti perlu disesuaikan. Kalau memang dua-duanya, berarti dua-duanya juga ditulis. Tidak hanya salah satu saja. Ya. Oke, kemudian berarti tadi sudah melakukan wawancara dan juga observasi. Kemudian yang ditemukan itu apa tadi? Masalah utamanya apa sebenarnya ini? Oh, ketika ustazahnya yang ngajar itu kan hanya menggunakan media media yang ada di situ kayak gambar atau apa. Jadi mereka tuh condong diem merhatikan. Jadi sampai gurunya tuh bingung nih anak paham apa enggak. Tanya ya hanya sebagian yang jawab. Terus keaktifan mereka tuh kurang bisa diketahui gitu. Oke. Baik, ini berarti sebenarnya medianya ya. Ini kalau saya lihat sih di hasil studi pendahuluannya memang begitu. Cuman ini ada keterangan di sebelumnya. Ini sudah buka artikelnya, Bu Anita? Kenapa tuh? Ya, coba dilihat di artikelnya di halaman kedua, paragraf pertama. Akan tetapi Ya, kenyataan yang ada di sekitar menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih cenderung mengandalkan metode belajar hafalan. Nah, ini di sekitar mana? Apakah di sekitar sekolah atau hasil penelitian yang lain atau di mana? itu di di kelas 3. Oh, oke. Berarti itu termasuk hasil studi pendahuluan. Ya, Oh, ya, iya. nanti maka bisa dipindah ya. Dan ini lebih baik berarti dipindah ke setelahnya paragraf yang hasil observasi gitu. Jadi diutamakan medianya dulu. Oh, medianya bermasalah, baru metodenya gitu. Karena kalau ini yang diutamakan metodenya, maka ya solusinya harusnya metode gitu. Tapi karena yang bermasalah tadi medianya, maka metode itu sebagai pendukung saja. Ya, Oke, saya kira ini hasil punya orang gitu, hasil penelitian orang, tapi belum dikasih citasi. Ternyata ini termasuk salah satu studi pendahuluan ya. iya, Baik, nanti bisa dilengkapi begitu ya. Ini hasil wawancara atau hasil observasi begitu. iya. Kemudian selanjutnya ini mengembangkannya monopoli ya. Monopolinya Iya. ini digital atau langsung gitu pakai kertas kayak biasanya. Kayak pakai kertas, pakai monopoli Hmm, kimia biasa itu. oke, berarti tapi nanti tetap mendesain sendiri ya. Iya, Heeh. Desainnya rencana pakai apa? pakai Canva. Oh, pakai Canva. Sudah biasa Iya, menggunakan Canva ya. iya, Oke, mantap. Nah, nanti juga perlu dijelaskan ya bahwa nanti rencananya ini akan menggunakan Canva gitu. Terus monopoli berarti aturannya sama juga seperti dengan monopoli ya, hanya eh, kontennya saja yang berbeda ya. Atau ada iya. modifikasi yang lain?
ada beberapa modifikasi sih. Mm-mm. Soalnya Apa kan kalau contohnya? kalau di mana kalau di game mana sih yang di game Monopoly itu kan cuman ada kesempatan sama dana umum gitu kan. Kalau yang Mm-mm. di sini itu saya desain eh, kesempatan tantangan, yang dana umum saya ganti tantangan sama Mm-mm. pertanyaan. Jadi di situ Mm-mm. apa ya? Kayak eh, jadi pertanyaan juga Mm-mm. eh, Tapi tetap dua ya, mengenai maksudnya ya, tetap dua, hanya dua. Berarti hanya eh, kontennya saja yang berbeda. ya, Cara mainnya juga sama. ya sama Oh. satu lagi pertanyaan, Mm-mm. kesempatan sama tantangan tadi. Oh, jadi ada Jadi 4. Kalau biasanya ada kan cuma tiga dua. sih. Oh, Ya, ada 3. bisa tiga. Ya kan dua, jadi Gitu. tiga. Oh, iya, ya. Berarti itu nanti juga perlu disebutkan ya bahwa ada modifikasinya selain konten, itu juga ada Ya, penambahan apa item ya. ya, Oke, ya menarik ya. Biasanya memang kalau monopoli ini ke anak-anak itu eh karena bentuknya permainan ya. iya. Berarti nanti perlu ini kayaknya biayanya agak banyak ini ya. Sudah siap ya? Karena kan masih Hmm, nyetak itu, nyetak lembarnya. Dan ya, ini nggak hanya satu kan nanti. Masa ya. satu besar gitu kan nggak ya? Ukurannya Oh juga itu sama kayak biasanya itu. hmm, kan jadi kayak poster gitu kan, jadi kan empat terus Mm-mm, dilipet-lipet ya. mm-mm. Ya kan Terus itu baru satunya. ya, Nanti terus kartunya baru kan pasti ada ya, banyak. ya Mm-mm. potong-potongin. Oke, nah itu perlu dipertimbangkan juga nanti. Dan Ya, permainannya minimal 2 orang ya. Maksimal berapa rencana? hmm, empat, empat atau lima. Oke. Satu kelasnya ada berapa orang? Ada 23. Oke, ya nanti juga perlu dipertimbangkan ya, karena nanti 23 siswa eh, mau diuji yang diujikan berapa gitu. Nanti bisa disesuaikan saja subjek penelitiannya ya. Ya. Ini sampai uji efektivitas atau hanya sampai kepraktisan? Hmm, kalau yang di artikel sih itu ada sampai ke apa ya? Aktivitas. Kalau yang di sini soalnya ada pretest, ada apa? Postes. Poster, ada iya Ada ada pretest sama postesnya juga? iya Hmm. rencananya sih. Oh, oke. Sanggup ini sampai ke Aduh, situ. tapi kayaknya Karena membuatnya monopolinya sendiri kan pasti butuh butuh waktu ya. iya. Kalau saran saya ya cukup sampai ke praktisan saja, jadi nggak perlu pakai Iya. pretest sama postes. Pretest itu bukan pretest ya sebenarnya. Mungkin kalau ada hasil hasil tes di sebelumnya, minta ke gurunya aja cukup. Gitu. Hmm, Jadi nggak perlu sampai di postesnya, cukup sampai responnya gimana, paham nggak gitu aja. Pakai angket, ada pertanyaan-pertanyaan gitu. oh iya iya. Oke, itu kemudian selanjutnya ini saya menemukan hmm, ada teknik pengumpulan data sama teknik analisis data ya. Nah, itu bedanya apa, Bu Anita? Teknik pengumpulan data sama analisis. Mm-mm, Kalau mm-mm, pengumpulan kan hanya dapat datanya aja, belum sampai mm-mm, dianalisis. Kalau mm-mm. dianalisis kan sampai dihitung gitu kan. Oke, nah, teknik pengumpulan data yang digunakan apa saja? Data kualitatif sama kuantitatif. Nah, itu teknik pengumpulan data apa teknik analisis data? Pengumpulan eh analisis Jadi ini
ada teknik penelitian evaluasi ya, mungkin tipe ya di sini ya. Itu, Ya, jadi nanti bisa dicek lagi di artikelnya bahwa yang diteliti ini yang menggunakan R&D bukan penelitian evaluasi gitu. ya. Jadi teknik pengumpulan datanya bisa diperjelas lagi. Pakai apa teknik pengumpulan datanya tadi? Tekniknya pakai teknik pengumpulannya tadi pakai kualitatif sama Hmm, kuantitatif. ayo. Iya kan? Gak lupa ya tadi berarti. Pengumpulan Terus data itu pengumpulan data menggunakan data kuantitatif sama kualitatif. Tapi kalau yang eh, perhitungannya itu pakai mm, analisisnya pakai presentasi tadi. nah, loh, Iya. tadi kayaknya sudah benar kok blunder lagi. Gak lupa ini. Kan teknik pengumpulan data itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan data. Iya, Caranya menggunakan apa tadi? pengumpulan datanya itu menggunakan observasi. Pengumpulan datanya adalah observasi. Terus apalagi tadi habis dari Sama pendahuluan selain observasi, sama wawancara. wawancara. Terus yang di menilai medianya menggunakan Ya, respon sistem gitu. Jadi itu teknik teknik. hitung tadi ya, atau yang data kualitatif dari observasi sama wawancara tadi pakai analisis kualitatif ya, pakai deskripsi kata-kata nanti sampai menghasilkan kesimpulan. Kalau yang kuantitatif tadi dihitung presentasinya menggunakan kriteria yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi berbeda antara teknik pengumpulan data dan analisis data. Iya, Terus nanti nggak perlu sampai post test ya, tes post test iya, cukup sampai ke angkat. praktisnya saja. Mm-mm. Ya, Oke, sip yang lain nanti detail. Selain itu saya kasih file ya. Ini beberapa kalimat itu sepertinya masih kurang efektif ya. Atau mungkin bisa ini ya, bisa saya jelaskan sedikit. Coba di pendahuluan. Sarin minta tolong di pendahuluan. Masih ada waktu, bisa ada berapa menit lagi? Monggo Terakhir masih ya lima ini ya. menit. Oh baik, nah pas ini di pendahuluan, ini pas banget ini di kalimat awal ya, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan alam sepertinya ya kurang sedikit, tapi ini jadi jadi poin. krusial ya. Iya, Ya, ilmu iya. pengetahuan alam merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan semua proses. Hmm, Nah, ini penulisan kutipan nanti termasuk teman-teman yang lain ya. Bu Julia dan Pak Ma'arif juga nanti mungkin bisa eh, apa dicek lagi kalimatnya ya, karena ini artikel ilmiah maka menggunakan aturan penulisan ilmiah, termasuk kalimat yang digunakan adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif ini memang terus nanti jadi belajar bahasa Indonesia ya. Ya, ini mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan tuh harus jelas juga. Kayak ini, misalnya ini ya. Kalau ini lebih ke ini pengutipannya ya. Pengutipannya, bagaimana cara menulis kutipan? Cukup ditulis nama. Ini pakai Mendeley atau enggak, Bu Anita? Apa tuh medali? Manual ya. Berarti ngutipnya manual. Iya. Atau Ini Kopas. Ini kelihatan nih kalau Kopas ini Kopas nih. ini enggak Ya. apa-apa. Dirubah, Oh, diparafrasa. oh ya di parafrase. Tapi caranya tetap di copy paste ini karena kelihatan warnanya beda. Terus belakangnya ada backgroundnya sehingga watermark ini nggak kelihatan gitu ya. Oh, Nah, itu caranya bisa diedit nanti dengan mengedit warna font dan backgroundnya. Makanya kelihatan ya kalau penguji melihat, oh ini Kopas, oh ini enggak gitu. Ya, jadi ini nama pengutipan ya. Pengutipan cukup ditulis nama akhirnya. Misalnya Lubis ya cukup Lubis saja. oh gitu. Saya bisa edit sekalian ya. Contoh ya, Mm-mm. Lubis, koma, cukup gini aja. 2023.
Itu. Nah, ini juga termasuk kalau Arsyaf. Ini Arsyaf sama Fahira satu orang apa dua orang? Dua. Nah, kalau dua berarti ini et al artinya apa? Oh, Artinya masih adalah, ada yang lain ya. iya, ada yang Nah, lain. kalau masih ada yang lain cukup nama Ya. pertama terus et al langsung gitu. Jadi Fahiranya nggak usah masuk. Gini, jadi Oh, Arsyaf et al 2022 gitu ya. Nah, nanti iya. teman-teman tidak hanya untuk Bu Anita ini yang lain juga tapi tadi mumpung waktunya masih saya tekankan lagi ya. Itu terus kalimatnya juga ini ya. Adapun pernyataan yang disampaikan ini, nah ini tiba-tiba titik di sini. Terus bahwasannya proses, nah ini kayaknya gimana kalimatnya sudah efektif belum? Kurang efektif. Iya, oke. Nanti sudah saya kasih contoh di detail masukan saya. Nanti teman-teman yang lain juga bisa belajar dari naskah itu ya. Insya Iya. Allah cukup dari saya. Terima kasih Bu Anita. Semangat semuanya ya. Saya kembalikan ke Ustazah Adin. Ya, terima kasih Ustazah Putri sudah memberikan masukan kepada Bu Anita ya dan juga teman-teman yang lain ya. Ini tadi sepertinya yang disampaikan tuh semuanya sudah pernah saya sampaikan ya, tapi nggak diganti. Ya, termasuk Iya. tadi beberapa yang ada di daftar apa pengutipan itu ya, itu juga sudah saya buatkan video khusus padahal ya, nggak tahu ditonton atau belum. Jadi minimal kalau tidak pakai Mendeley ya penulisan pengutipannya bisa tepat seperti itu. Kemudian untuk apa keefektifan ya, itu kemarin memang tidak sampai di situ ya, kita hanya sampai di kepraktisan saja ya. Itu juga sudah saya tulis ya yang kemarin nggak tahu kok hilang kemana tulisannya. Ya, termasuk yang bagian apa tadi di metode tadi ya teknik pengumpulan data, teknik analis data itu juga kemarin sepertinya sudah saya edit ya tahu kok balik lagi ke versi yang lama ini. Ya, nanti bisa diperbaiki lagi ya Bu Anita ya. Semoga Iya. file yang lama masih ada ya. Yang kemarin kerjakannya kan langsung digodok ya. Iya. Oke, itu Bu Anita ya. Terima kasih banyak ya. Mohon ditunggu ya setelah ini kita langsung akan ada pleno untuk menentukan ya kelulusan dari seminar proposal Bu Julia, Pak Ma'arif dan juga Bu Anita. Ustazah Putri, apakah perlu waktu tambahan atau mau langsung diumumkan? Langsung diumumkan saja, oke. Pak Ma'arif silakan dinyalakan dulu kameranya. Halo Pak Ma'arif, apakah masih ada di Zoom? Nah, oke. Sudah nggak pakai kaos kayaknya nih. Oke, ini Pak Ma'arif dan Bu Julia sudah hadir juga ya. Langsung saja untuk pengumuman dari hasil plenonya akan disampaikan oleh Ustazah Putri sebagai penguji. Pada Ustazah Putri dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Arin. Ya, sudah siap menerima hasilnya ya semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sampaikan satu persatu mulai dari yang pertama tadi dari Bu Julia ya. Bu Julia, oke. Sudah siap Bu Julia? Siap, Ustazah. Oke, sudah dicatat semua ya tadi masukan-masukannya. Iya, Hmm. sudah. Siap merevisi? Langsung direvisi atau butuh berapa lama? Iya, secepatnya insya Allah saya revisi, Ustazah. Secepatnya. Secepatnya Iya. berarti habis ini langsung ya, satu Iya. menit kemudian. Kalau nggak lama nanti ini suka malas lagi mulainya. Nah, itu memang betul ya. Baik, berdasarkan tadi hasil penyampaian proposal penelitian Bu Julia Nur, sidang atau seminar proposal pada hari ini, hasilnya adalah lulus dengan revisi. Nah, Masya Allah, barakallah Bu Julia ya. Nanti bisa Ya, Ustazah. direvisi sesuai masukan. Nah, tadi segera saja ya, biar nggak lupa dan bisa Ya. segera ambil data. Masya Allah, barakallah. Oke, Terima kasih, selanjutnya. Ustazah. Selanjutnya Pak Ma'arif. Masya Allah, ini langsung revisi bajunya ya. Sudah siap ya Pak Ma'arif? Siap, Pak Ustazah. Ma'arif, oke Pak Ma'arif. Tadi juga berdasarkan hasil
seminar proposalnya, ini hasilnya adalah lulus dengan revisi. Masya Allah, barakallah ya. Ya, ini lulusnya harus Ya, direvisi dulu ini. Yo, monggo siap langsung merevisi Pak Ma'arif. siap Ustazah. Oke, mantap, sip ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Anita. Bu Anita saya tanya dulu ini. Bu Anita ini nama lengkapnya sebenarnya siapa? Sebelum saya umumkan ini. Kok Anita banyak? Rahmawati. Panjang Mm-mm, sih sebenarnya namanya. mm-mm, mm-mm. Siapa namanya? Anita Rahmawati Laili sih. Ah iya, kenapa Lainingsihnya tidak muncul di artikel ya? Sama kayak Pak Ma'arif itu juga Muhammadnya kok hilang ini, padahal nama bagus itu. Kenapa jadi hilang ya? Ditambahin juga. Iya, harus lengkap ya. Karena nanti kalau disitasi itu yang dicantumkan tadi nama apa? Lubis tadi nama terakhir ya. Nah, nanti yang ditulis Rahmawati, padahal harusnya Lailiningsih ya. Iya, Gitu. Kalau Pak Ma'arif sih nggak kelihatan Abdillah karena Muhammadnya di depan. Tapi karena itu masih nama ya, rangkaian nama, nanti tetap dicantumkan ya, ya iya. artikel ya. Oke, tadi saya cek kok ini beda namanya gitu. Yang di sini Anita Rahma, di artikelnya Anita Rahmawati. Yang di apa di instrumen penilaiannya itu ada Laili Ningsihnya. Ketika saya cek, kok data utamanya itu ada di nama ketiganya ya. Iya, Oke, ada ya namanya. berarti Ibu Anita Rahmawati Laili Ningsih, betul ya? Iya, Nah, oke. Baik, hasilnya adalah lulus dengan revisi. Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun Barakallah. direvisi. Allah. Ya, pokoknya semuanya direvisi ya. Oke, terima Iya, kasih teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Ustazah Adin. Ya, terima kasih Ustazah Putri ya. Nah, Selamat kepada teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa direvisi bukan hanya isinya ya, tapi namanya juga direvisi. Ini hanya Bu Juli ya kayaknya nggak dapat revisian nama ya. Semuanya ada revisian nama ya. Padahal namanya bagus-bagus kok sampai ditinggal nggak ditulis ya. Oke, ya selamat kepada tiga orang mahasiswa ya, Bu Julia, Pak Ma'arif dan juga Bu Anita sudah lulus seminar proposal pada pagi hari ini. Ya insya Allah nanti setelah ini langsung siap merevisi ya. Jadi tidak usah ditunda-tunda lagi ya. Nanti setelah pengarahan dari saya ya untuk jam berikutnya ya, nanti bisa langsung direvisi ya. Karena nanti kalau besok-besok biasanya lupa yang direvisi apa ya. Ya, terima kasih banyak Saudara Putri ya sudah menguji teman-teman dari WW kelas profesional pada pagi hari ini. Ya, semoga sehat selalu. Oke, ada yang mau Sama-sama ditambahkan lagi Ustazah. barangkali Saudara Putri? Sampo insya Allah cukup Ustazah. Semangat pokoknya teman-teman. Lulus tepat waktu semuanya ya. Ini yang Amin. supporternya juga ini. Oke. Ya, untuk seminar proposal untuk pagi hari ini saya tutup dulu ya sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya. Ya, silakan Ustazah. Oke, Ustazah, mau ya. tanya untuk rekamannya ini nanti di-share di grup Iya, untuk biasanya langsung saya upload ke YouTube ya Bu Julia ya. Nanti linknya bisa langsung ke saya share, YouTube-nya. bisa saya share di grup ya. Kadang beberapa juga kelewat nggak saya share di grup, tapi insya Allah di YouTube selalu ada. Jadi kalau Oke. kemarin sudah ada apa beberapa materi dari saya yang saya upload di grup itu ya linknya. Nah itu bisa dilihat akunnya. Nanti insya Allah semua rekaman termasuk dari bimbingan yang setiap hari apa Selasa, Rabu, Kamis itu juga ada semua di situ. Sehingga bagi yang Oh ya. kemarin mungkin masih ada yang terlewat ya beberapa untuk yang direvisi apa, nah itu bisa dicek di situ. Gitu Bu Ya, Julia berarti ya. langsung ke YouTube aja ya, Ustazah. Mm-mm. Iya, nanti insya Allah saya share untuk linknya ya. Ya, Oke, Ustazah. ini sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita break dulu 5 menit ya. Tadi saya apa minta gabung dari teman-teman yang lain jam 9 ya. Ini masih jam 8 lebih 55. Jadi silahkan kalau ada yang mau minum dulu atau mau kamar mandi dulu ya sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya. Nanti kita mulai jam 9. Tidak perlu list
Zoom ya, insya Allah nggak terlalu lama. Ya kita tunggu teman-teman yang lain dulu saja.
Oke, sudah pukul 9 ya teman-teman. Silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini ya. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya untuk teman-teman yang sudah hadir di sini semuanya. Kayaknya semuanya sudah sempro ya. Ada Bu Anita, Bu Julia, Pak Ma'arif, Bu Oktia, Bu Miftah, Mbak Amel, sama Bu Ifrisa ya. Alhamdulillah dari kelas profesional ini kan ada 16 mahasiswa, ya 10 diantaranya sudah selesai sempro pagi hari ini ya. Alhamdulillah, selamat kepada teman-teman semuanya. Dan masih tersisa 6 orang ya, 6 orang lagi yang belum seminar proposal. Nah, ini sebenarnya sudah saya share juga ya di grup kemarin ya terkait dengan seminar proposal itu yang belum ada 6 orang gitu ya. Nah, ini teman-teman juga mohon bisa saling membantu gitu ya dengan teman-teman yang lain ya barangkali bisa saling mengingatkan gitu ya karena setelah ini saya share juga untuk timelinenya. Jadi biar ingat kembali gitu ya. Kemarin kayaknya habis sempro, sudah sempro itu kayaknya kok sudah mulai cenderung nggak ngerjakan lagi gitu ya. Padahal untuk sampai di tahap akhir gitu ya, sampai artikelnya selesai itu kan teman-teman perlu ya setelah sempro masih banyak tahapan lagi gitu ya. Nah ini coba saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini saya share kembali gitu ya, target sesuai dengan timeline yang sudah kita bahas juga mungkin di awal semester gitu ya. Ini menjadi pengingat bagi teman-teman yang lain juga ya, yang sudah sempro maupun yang belum sempro. Ya, jadi bagi yang sudah sempro ya Alhamdulillah satu tahap sudah terlewati. Ya, dan bagi yang sebelum sempro, nah ini waktunya juga sudah mepet gitu ya. Karena kemarin sudah saya hitung itu hari ini kita pertemuan ke 12 ya sehingga kurang maaf pertemuan ke 11 ya ke 11 sehingga masih ada 5 lima kali pertemuan lagi di semester ini. Nah, teman-teman sekarang sudah di semester 4 ya, sudah di semester 4 kurang 5 pertemuan lagi ya dan beberapa hari Sabtu itu kan seperti di tanggal seperti di tanggal berapa itu pekan depan ya pekan depan itu kan hari Tasrik ya nanti saya kirimkan pengumumannya juga itu kita off jadi memang kalau Tasrik itu di STKP 5 kuliahnya libur sehingga dia otomatis kan molor di bulan Juni gitu ya di bulan Juni kita masih ada 5 pertemuan lagi berarti nanti akan selesai sekitar awal Juli ya sekitar tanggal 4 atau 11 Juli itu kita sudah selesai di semester ini. Itu sehingga harapan saya ya mungkin harapan kita semua juga sempro itu bisa bisa selesai ya di bulan itu. Jadi sebelum berganti semester itu kalau bisa semuanya sudah sempro gitu. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya ya yang ada di kelas ini ya minta tolong saling membantu juga dengan yang lain gitu ya sehingga eh, apa bisa lulus bersama-sama seperti itu. Karena kalau kita melihat timelinenya di sini ya,
ini sebenarnya saya target sempro itu selesai di bulan Mei ya, tapi ternyata ya seperti biasa ya, pasti ada aja yang molor gitu, sehingga masih saya beri waktu sampai dengan akhir semester ini di bulan Juli. Nah, bagi teman-teman yang sudah sempro gitu ya, kemarin kan mungkin agak bingung gitu ya kalau sudah sempro apa yang mau dikerjakan gitu ya, terutama bagi yang sudah merevisi apa artikel sesuai dengan penguji seperti itu. Nah, ini saya tegaskan kembali ya bahwa di bulan Juni ya, mungkin ini bulan Mei kalau teman-teman apa, mau mengerjakan di tanggal merah atau mungkin tidak di hari Sabtu ya nggak apa-apa. Alhamdulillah silakan bisa dilanjutkan untuk menyusun instrumen dan juga produknya. Ya, jadi karena di kelas profesional itu kan semuanya penelitiannya adalah penelitian pengembangan ya. Ya, itu kan berarti harus ada produk yang akan dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Nah, produk ini nanti ya akan setelah dikembangkan ya, kemudian divalidasi oleh validator, nah itu akan diterapkan di sekolah. Nah, jadi teman-teman apa namanya langkah-langkahnya harus tepat gitu ya. Jangan sampai nanti sudah buat produk belum divalidasi sudah diterapkan di sekolah gitu ya. Nah, itu yang kurang tepat gitu. Sehingga ini saya kumpulkan kembali ya salah satunya untuk itu. Nah, di bulan Juni itu teman-teman sudah menyusun instrumen dan juga produknya. Nah, instrumen ini apa saja? Ya, instrumen itu ya sesuai yang sudah teman-teman tuliskan di artikelnya. Ya, kalau di pengembangan ya rata-rata biasanya ada lembar validasi, lembar apa validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, dan juga lembar angket respons siswa beserta produknya. Nah, produk ini apa? Ya, produk ini adalah apa yang akan dikembangkan oleh teman-teman. Ya, kalau misalkan tadi misalkan Bu Anita yang dikembangkan adalah apa namanya monopoli gitu ya, media monopoli. Berarti itu yang harus dibuat. Ya, kalau misalkan apa tadi Bu Julia misalkan flashcard, berarti flashcardnya harus dibuat di bulan Juni. Ya, jadi media atau produknya beserta dengan instrumennya itu kalau bisa sudah selesai di bulan Juni. Nah, kalau misalkan bulan Juni ini nanti teman-teman belum selesai, otomatis kan molor di bulan Juli gitu ya. Nah, padahal di bulan Juli ini kan sudah tahap apa namanya kita pertemuannya mungkin sudah tinggal satu dua pertemuan saja. Nah, ini harapannya di bulan Juli ini sudah bisa teman-teman untuk memvalidasi produknya gitu. Jadi karena nanti validasi kan melibatkan dosen lain ya. Nah, ini nanti akan saya bagikan dosen-dosennya kalau teman-teman sudah mau sampai di proses validasi gitu. Jadi nanti nama dosennya dari saya, nanti saya kasih kontaknya, teman-teman tinggal minta validasi ke beliau. Ya, tetapi syaratnya apa? Kalau mau validasi otomatis harus siap dulu lembar validasinya, produknya sudah ada gitu ya, sehingga nanti yang mau divalidasi itu sudah jelas gitu. Jadi jangan sampai nanti misalnya saya ambil contoh punyanya Bu Anita tadi mengembangkan apa namanya monopoli gitu ya. Nah, monopolinya sudah ada, tapi lembar penilaiannya atau lembar validasinya belum ada, kan nggak bisa nih mau divalidasi. Ya, jadi harus ada produknya atau medianya dan juga harus ada instrumennya. Nah, jadi kalau dua-duanya sudah cocok gitu ya, baru nanti kita bawa ke validator. Nah, sebelum ke validator nanti juga akan saya cek dulu gitu ya, instrumennya apakah sudah sesuai atau belum. Gitu. Jadi mungkin proses ini memang tidak ada di dalam artikel. Ya, jadi di lembaran artikel itu kan nggak ada ya tulisannya instrumen, produk itu kan nggak ada ya tulisannya ya. Ya, nanti teman-teman ngerjakannya di mana? Nah, nanti akan seperti punyanya Mbak Amel ya yang sudah lengkap di sini. Hmm, punyanya Mbak Amel ini kan sudah lengkap ya. Nah, nanti teman-teman akan membuat seperti ini. Jadi kan selama ini yang sudah ada itu kan masih file artikel semua. Nah, nanti setelah sempro ya, bagi yang sudah sempro ya, insya Allah di sini sudah sempro semuanya. Nah, nanti silakan membuat folder ya, seperti punyanya Mbak Amel ini, ya dengan namanya masing-masing. Nah, isinya apa? Isinya yang pertama ada artikel yang sudah direvisi. Ya, jadi artikel yang sudah direvisi dari penguji silakan diupload kembali di sini. Kemudian disertai dengan instrumennya apa. Misalkan ada lembar angket, ada lembar validasi ahli media,
lembar validasi ahli materi itu semuanya ada di sini. Nah, jadi teman-teman minimal di dalam folder itu nanti akan ada 4 file ini. Ya, satu file artikel, satu file lembar angket, satu file lembar validasi ahli media, dan juga ahli materi. Nah, jadi minimal ada 4 ini. Nah, kemudian nanti akan ada satu file lagi gitu ya. Nah, eh, file ini mungkin bisa bentuknya Google Doc, juga bisa bentuk yang lain. Nah, isinya apa? Isinya di sini, ah, sebentar ini nanti isinya adalah produk media. Nah, nanti tadi saya buat di mana ya? Sebentar, sebentar. Nah, nanti ada satu lagi. Nah, ini ya, ada produk media. Jadi nanti teman-teman misalkan nih, Bu Anita sudah membuat apa namanya produk monopolinya itu tadi. Nah, itu kan nggak mungkin langsung selesai ya. Nah, itu bisa nanti dituliskan progresnya di sini. Jadi misalkan ini Mbak Amel ini misalkan ya bikin papan apa kemarin drag M apa kemarin ya itu bisa difotokan di sini. Jadi progresnya sudah sampai mana. Oh, saya baru motongin kertas nih, baru nyetak misalkan dia ditulis aja di situ. Nah, jadi nanti saya kasih contoh ya satu nih misal nih. Ini tanggal 23 nih ya. Misalkan ini saya buat tanggal minggu depan deh 23, 25 Mei misalkan ya 25 Mei 2026. Nah, nanti silakan diupload gambar medianya yang sudah dibuat. Kemudian diberikan keterangan. Jadi misalkan tadi Mbak Amel misalkan sudah membeli papan ya, keterangannya ya sudah membeli papan dan media pendukungnya misalkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti selain gambar juga diberikan keterangan seperti ini. Nah, jadi saya tahu oh progresnya ini sudah sampai sini gitu ya. Nah, harapannya nanti bulan Juni selesai ya, produk ini sudah jadi gitu ya. Sudah jadi itu berarti siap digunakan. Kalau misalkan tadi Bu Anita bikin apa monopoli ya bukan hanya lembar monopolinya aja yang jadi gitu ya, tapi juga kartu-kartunya sudah ready, sudah lengkap, mungkin sudah dikemas. Nah, itu baru nanti akan kita bawa ke validator. Ya, jadi untuk yang sudah sempro ya di bulan ini sampai bulan Juni itu fokusnya nanti targetnya sampai dengan medianya jadi seperti itu. Jadi nanti bisa membuat folder dan juga file-file yang apa saya tambahkan tadi ya, ini bisa di-upload di dalam satu folder seperti ini. Jadi nanti draft artikel ini nanti isinya bukan lagi nama-nama apa per file seperti ini, tapi sudah bentuknya folder-folder. Nah, jadi foldernya cukup dikasih nama saja ya, nggak usah dikasih misalkan tugas artikel dan lain-lain, nggak usah ya, cuman cukup namanya saja. Nah, kemudian nanti bagi yang belum sempro ya otomatis kan kelihatan ya di filenya sini pasti namanya masih dalam bentuk Google Doc, itu berarti belum sempro. Ya, tapi kalau sudah sempro, teman-teman bisa membuat folder seperti ini. Nah, kemudian nanti ini saya kembali lagi ke PPT saya tadi. Gitu. Nah, sampai di sini tadi ya, karena nanti kenapa kok validasinya harus di bulan Juli gitu ya? Karena yang pertama, bulan Juli itu sudah terakhir gitu ya pertemuan di semester ini, sehingga harapannya selesai semester 4 teman-teman itu validasinya juga selesai. Ya, kenapa? Karena setelah itu nanti akan ada libur semester. Ya, jadi kalau kemarin sempat ada yang mengusulkan gitu ya, gimana kalau misalkan nggak usah libur atau mungkin liburnya apa namanya bisa dipakai ngerjakan artikel gitu ya. Ternyata ya saya tanyakan tidak bisa, tetap sesuai dengan kalender pendidikan ya. Jadi kita ada libur semester, baru nanti di bulan, insya Allah bulan Agustus ya sekitar pertengahan ataupun akhir Agustus itu baru mulai di semester baru. Semester baru itu berarti teman-teman sudah ada di semester 5 ya, sudah ada di semester 5. Nah, harapannya di semester 5 itu teman-teman sudah mulai langsung penelitian ke sekolah gitu. Jadi kalau untuk apa namanya
proses surat menyurat kan insya Allah tidak lama ya, jadi langsung bisa penelitian ke sekolah. Untuk apa? Untuk menerapkan produk yang sudah divalidasi tadi. Ya, jadi enaknya kalau bulan Juli sudah validasi, kan siswa juga sudah masuk ya di bulan Juli ya. Nanti mungkin menunggu sekolah agak longgar gitu ya, di bulan Agustus bisa langsung masuk ke penelitian ke sekolah. Gitu. Insya Allah di bulan Agustus September itu insya Allah bisa selesai. Kalau sekolahnya memang welcome dan juga prosesnya lancar. Nah, ini kan kita tidak bisa mematok ya, maksudnya harus Agustus, harus September, harus Oktober, ini kita nggak bisa matok. Karena ini berhubungan dengan sekolah dan juga dengan orang lain yang ya bukan di kita kendalinya seperti itu. Sehingga saya memang memberikan waktu agak panjang di sini ya, karena ya tadi kita nggak tahu ada kerepotan apa di sekolah, kendalanya apa juga kita nggak tahu. Ya, berbeda dengan tadi kita menyusun instrumen, menyusun produk itu kan kendalinya ada di kita ya. Jadi kita mau ngerjakan kapan ya, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, hari Senin, atau mungkin di sela-sela ngajar, di sela-sela kerja juga itu ada di kita kendalinya. Ya, tapi kalau misalkan di sekolah, misalkan sekolah bilang Agustus nggak bisa gitu ya, bisanya baru September ya kita bisa apa kan nggak bisa apa-apa. Nah itu jadi ini saya kasih waktu agak panjang rentangnya di sini. Nah, kemudian nanti setelah diterapkan media di sekolah gitu ya, itu kan teman-teman harus ngajar ya di sana ya, harus ngajar otomatis juga perlu ya punya yang namanya misalkan kayak modul ajar, itu kan juga harus ada. Dan itu harus dipersiapkan. Ya, sehingga medianya itu nggak berdiri sendiri ya, tapi media itu adalah salah satu rangkaian dari modul ajar yang teman-teman buat. Itu. Nah, kemudian di sini ya prosesnya untuk penelitian di sekolah itu kan pertama pasti ngajar dulu ya. Kemudian setelah ngajar nanti teman-teman pasti akan di akhir memberikan angket respon ya kepada siswa, kepada guru ya yang menggunakan media tersebut. Ya, otomatis masih apa namanya? Otomatis kan kepotong ya dengan itu sehingga nanti teman-teman di bulan Oktober itu datanya kalau bisa sudah kepegang semuanya. Ya, jadi dari sekolah itu kalau bisa datanya sudah ada semua. Ya, tadi kan kalau dari validasi produk kan kita sudah punya data nih hasil validasi untuk mengukur validitas. Nah, kemudian dari sekolah kita juga sudah punya hasil nih, dapat data untuk kepraktisan. Nah, kalau dua data itu tadi sudah kepegang, ya, itu semua nggak ada urutannya di dalam artikel tuh nggak ada ya. Yang ada di artikel hanya setelah metode adalah hasil dan pembahasan. Nah, itu nanti baru bisa teman-teman tuliskan ketika di bulan Oktober ya, atau mungkin sebelumnya ketika data-datanya sudah kepegang semua. Jadi kalau sudah punya data validasi, sudah punya data kepraktisan, itu teman-teman bisa untuk menyusun hasil dan pembahasan. Ya, jadi nanti artikel itu bisa full. Jadi kalau data-data dari sekolah itu tadi sudah dapat. Nah, itu saya estimasikan ya, itu di bulan Oktober sampai November, itu teman-teman harus menyusun hasil dan pembahasannya. Nah, ini kembali lagi ya, karena hasil dan pembahasan ini kendalinya ada di kita, gitu. Jadi semakin cepat kita ngerjakan, kan otomatis akan cepat selesai. Nah, itu makanya waktunya saya pepetkan di belakang. Gitu. Jadi harapannya nanti di bulan November ini teman-teman filenya sudah jadi. Sudah jadi itu dalam artian mulai dari judul ya, abstraknya sudah diisi, kemudian hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan dan daftar pustaka itu sudah lengkap di bulan November akhir. Ya, karena apa? Karena biasanya meskipun sentra tamu itu di bulan Desember, nah itu di bulan November filenya sudah diminta. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau mengikuti sentra taman di bulan Desember, bulan Novembernya ini harus sudah ready filenya. Itu ya, karena nanti kalau apa filenya jadi kan kita juga butuh untuk nyusun PPT untuk presentasi ya. Cuman ini saya rasa masih bisa, misalkan agak mepet gitu masih bisa ya, karena kan nggak dikumpulkan di panitia. Ya, biasanya mengumpulkan PPT itu Hamin seminggu itu masih bisa. Itu. Jadi kalau apa artikelnya itu yang harus diserahkan terlebih dahulu sehingga bulan November itu kalau bisa ya sudah selesai semuanya. Itu ya sebagai gambaran ya kemarin itu di bulan Desember untuk Senatama itu kalau tidak salah di tanggal 13. Jadi sekitar tengah bulan Desember ya. Cuman yang untuk tahun ini kita belum tahu pasti untuk tanggalnya ya, tapi untuk bulannya itu masih di sekitar bulan Desember gitu.
Nah, ini bisa dibayangkan ya kalau misalkan teman-teman hari ini belum sempro, nah maka semua prosesing pasti akan molor gitu ya. Dan tadi lagi-lagi kita nggak tahu ya ketika di sekolah itu apakah sekolahnya sudah longgar atau belum, karena dikasih waktu atau enggak itu kan juga apa namanya gambling di situ gitu. Sehingga saya kasih rentang waktu yang memang cukup lama seperti itu. Dan nanti di semester 5 ya teman-teman, mohon maaf ya saya kan di bulan Agustus sampai November itu kan cuti ya. Jadi nanti di semester 5 itu mungkin yang pegang, yang mendampingi bukan saya ya, tetapi untuk nama pembimbingnya tetap nama saya. Itu. Jadi insya Allah nanti di bulan Juli saya sudah terakhir ya, nanti untuk Agustus saya off cuti dulu. Insya Allah ketemu lagi di bulan Desember ya. Tapi kan Desember kita sudah sentra tama, jadi apa mungkin juga nggak bisa pegang 100% seperti di semester ini. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti akan sempro, misalkan terpaksa sempro di semester 5 baru sempro ya berarti tidak dengan saya sempronya. Seperti itu. Jadi saya memang menarget untuk bisa sempro semuanya ya biar nanti di semester depan itu bisa lebih ringan. Gitu. Karena ini cukup panjang ya masih jalannya ya. Gitu. Jadi semoga teman-teman bisa apa melewati satu persatu ini semuanya. Ya, silakan dari teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan timeline dan juga apa eh, hal-hal yang harus dilakukan gitu ya untuk menyelesaikan progres artikelnya. Silakan bisa menyalakan mikrofonnya bagi yang mau tanya. Saya mau tanya. Ya, silakan Bu Anita. Itu kan berarti kalau setiap progres yang kita kerjakan, berarti laporannya difoto gitu ya? Gimana Bu Apa laporannya? harus ada fotonya atau hanya laporan ketik aja gitu? Oh, untuk yang progres produknya tadi. Iya, produk, iya. Oh iya, itu bisa dalam bentuk foto. Ya kalau bisa ada fotonya ya di foto aja. Sama ada Hmm, keterangannya. Jadi saya tahu misalkan oh Bu Anita ini sudah ada progresnya gitu ya. Kadang kalau misalkan nggak ada keterangan apapun kan saya nggak tahu ya ini sudah kerjakan atau belum itu. Jadi khawatirnya tahu-tahu sudah bulan Juninya sudah habis ternyata produknya belum jadi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ada fotonya dan juga ada keterangannya ya. Mm-mm. Terus untuk penerapan kan di apa namanya biasanya kalau sudah ajaran baru itu kan eh, muridnya baru, terus gurunya juga baru. Itu gimana, Ustaz? Nggak apa-apa. Oh, Apa bisa harus ngikut mulai? ini, ngikut di materi yang sudah dikembangkan aja. Misalkan kayak tadi punya Bu Anita kan monopoli untuk kelas 3 ya. Untuk kelas Ya, 3 materi apa tadi? Materi gaya, haya. gaya pada Nah, penyanyi. itu kalau misalkan di kelas 3 yang baru itu belum dapat materi itu ya, berarti bisa menggunakan yang kelas yang lama nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Jadi biar gurunya tetap juga sisanya juga tetap sama dengan yang studi pendahuluan gitu. Iya, iya. Ya. Ya, Ustazah. Hmm. Oke, terima kasih Bu Anita. Silakan yang Sama-sama. lain kalau ada pertanyaan sebelum mungkin saya tutup untuk pertemuan hari ini. Ustazah, Ya, nanti kan ini. Ustazah itu cuti bulan 7. Nah, Mm-mm. nanti kita konsultasi itu bisa melalui WA atau memang sudah di stop untuk konsul ke jenengan? Soalnya kan dari awal jenengan. Mm. Ya, lah Mm-mm. itu ganti ganti apa? Dosping. Mm-mm. Kalau misalnya ada yang nggak mengerti, masih nggak mengerti gitu, boleh tanya ke Ustazah. Oh ya, oke. Jadi nanti kan saya off-nya di bulan Agustus ya, Bu. Masih bulan Agustus. Jadi kalau masih pertemuan kita belum selesai, jadi kan saya selesaikan sampai 16 kali pertemuan. Kalau memang di luar itu kan misalkan sudah libur semester itu kan masih belum ada dosen baru yang mendampingi ya, nanti bisa ke saya. Ya tapi ini apa lewat WA. Jadi apa saya nggak bisa nge-zoom seperti ini gitu ya. Karena cuti ya nanti
kalau ada apa namanya pendamping yang baru itu nanti di semester baru. Jadi di semester 5. Nah, mungkin di sela-sela itu, di sela-sela pergantian itu, kalau misalkan ada pertanyaan boleh WA ke saya. Ya, tapi kalau sudah ada dosen baru, dosen pendamping yang baru, itu nanti konsultasinya dengan dosen pendamping yang baru. Gitu. Tapi untuk nama di artikel itu tetap nama saya. Gitu. Jadi boleh kalau misalkan Bu Nini, misalkan atau teman-teman yang lain mau WA untuk tanya-tanya silahkan nggak apa-apa gitu. Tapi untuk secara resminya itu pendampingnya biasanya sudah ada pendamping yang baru gitu. Cuman karena ini yang dari awal kan yang dampingi saya ya, jadi mungkin apa masih bisa saya bantu ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, Kok soalnya kan lama sudah cutinya ya? Iya, cuti iya melahirkan untuk syukur 3 bulan. Kok kan lama yang banget mendampingi ini sudah. pada. Iya, kemarin Jadi kan kalau ini. Mm-mm. Gospeng itu kayak bingung gitu loh. Kalau mau memulai lagi itu seperti memulai lagi gitu. Iya betul. Karena kan apa judulnya juga apa yang sudah tahu ya ini nanti mungkin apa kan kemarin ada pembimbing 1 sama pembimbing 2 ya nanti barangkali ya kita arahkan kalau misalkan ada pendamping yang baru itu ya pembimbing 2 gitu sebisa mungkin saya usahakan seperti itu jadi biar nggak kemana-mana ya Ya, Ustazah. itu ya makanya tadi saya eman kalau misalkan nanti teman-teman di bulan Juli itu belum sampai validasi nanti di bulan Agustus ke belakang bebannya terlalu banyak ya gitu. Coba nanti kita Berarti diskusikan bulan kembali. Juni itu kita difokuskan untuk menyusun instrumen dan produk ya Ustazah. Iya, jadi nanti kalau untuk pertemuan Zoom tetap ada ya Bu ya di hari Sabtu ataupun di hari-hari yang lain seperti yang biasanya saya buka bimbingan itu silahkan nggak apa-apa. Ya, tetapi fokusnya bukan lagi di artikel tapi di instrumen sama produknya. Itu. Jadi kalau misalkan nanti Bu Nini misalkan lagi bikin instrumen gitu ya, kemudian apa produknya sambil bikin produk sama bikin instrumen dua-duanya jalan ya nggak apa-apa. Jadi nanti di hari-hari aktif ataupun di hari Sabtu bisa konsultasi untuk itu. Kalau produk kan mungkin kalau belum sampai selesai biasanya belum ada kesulitan ya. Nanti kalau udah mau selesai kok baru ada yang apa bingung dan sebagainya boleh tanya dulu. Oke, baik. Terima Hmm. kasih Ustazah. Ya, Itu saja sama-sama yang mau saya. Bu Nini. Ya, nanti semoga di bulan Juni bisa tuntas ya teman-teman semuanya. Silakan yang lain Ya. kalau ada pertanyaan lagi. Cepat ya. Oke, kalau tidak ada ya mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Bagi yang hari ini sempro ya bisa melanjutkan apa namanya revisiannya ya. Bagi yang sudah sempro kemarin-kemarin bisa melanjutkan untuk instrumen dan juga produknya. Ya, nanti setelah ini bisa juga langsung dibuat folder ya sesuai yang saya instruksikan tadi seperti yang punyanya Mbak Amel tadi ya. Jadi sudah mana tadi ini ya. Nah, sudah dibuat per folder seperti ini, jadi nanti bisa di apa namanya dimasukkan untuk file lembar validasi dan juga lembar angketnya. Itu karena setelah ini mohon maaf saya ada ngeji apa seminar proposal juga di kelas lain gitu ya sehingga teman-teman bisa melanjutkan untuk menyelesaikan instrumennya masing-masing. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi barangkali yang lain? Oh ya, untuk apa namanya penjelasan saya tadi, ini masih saya rekam ya, sekalian sama sempro yang teman-teman pagi tadi. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya sudah saya upload ke YouTube, saya share linknya. Jadi kalau ada yang lupa-lupa ya yang disampaikan tadi nanti bisa apa namanya lihat di YouTube yang akan saya share linknya tadi. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya, saya cukupkan dulu untuk hari ini. Ya, Sama-sama semoga Ustazah. lancar ya melanjutkan revisiannya dan juga melanjutkan Amin, penyusunan semoga juga instrumen. lancar. Ya, ya diingat-ingat aja tadi timelinenya ya. Semoga nanti sebelum timeline bisa, sebelum target apa timeline yang sesuai target tadi bisa selesai. Ya, itu saja nih. Oke, oke. Saya juga minta tolong ya bagi teman-teman yang mungkin apa namanya masih sering kontak dengan 6 mahasiswa yang lain ya yang belum sempro ya bisa
segera merapat ya untuk segera sempro sehingga nanti di semester depan bebannya bisa berkurang. Ya itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.